Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau seandainya setiap penderitaan kita hari ini karena Tuhan itu langsung ditransfer ke rekening kita. Misalnya, begitu saudara hari ini mengampuni, langsung ditransfer 5 juta ke rekening saudara. Besok mengampuni lagi, ditransfer lagi 5 juta. Artinya ketika saudara tidak marah, tidak kecewa, tidak sakit hati karena Tuhan, walaupun secara daging harus sakit hati, langsung ditransfer oleh malaikat Tuhan 50 juta ke rekening Bapak Ibu. Kira-kira pertanyaannya, maukah Bapak Ibu menderita lebih banyak lagi? Halo, mau? Bahkan kayaknya kita akan terus cari masalah, cari penderitaan. Kira-kira itu hitungannya semacam itu. Nah, hal yang kadang-kadang kita lupakan adalah ini. Kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak hitung-hitungan. Bahkan Tuhan itu lebih, dalam tanda petik, lebih brutal daripada kita soal hitung-hitungan. Misalnya contohnya ketika dia berkata bahwa sehelai dari rambut, atau misalnya ketika dia mengatakan barang siapa karena namaku memberikan segelas air putih. Bayangkan, jujur kita aja mungkin sudah lupa kita pernah memberikan secangkir air putih kepada seseorang, kita nggak pernah catat. Tapi Tuhan mencatat. Jadi hanya karena, contoh, hanya karena tidak langsung ditransfer ke rekening kita, sehingga seringkali kita menghindari yang namanya penderitaan di dunia ini. Dan kita lupa bahwa Alkitab ribuan tahun yang lalu sudah mencatat tentang kebenaran ini. Kita lihat firman Tuhan. Roma pasal 8 ayat 18. Kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan akan dinyatakan kepada kita. Jadi ada dua kata di sini, penderitaan dan kemuliaan. Suatu waktu penderitaan kita akan ditukarkan bukan dengan harta yang fana. Jadi Alkitab mencatat kebenaran disebut di sini dengan kata kemuliaan. Kalau kita lihat kata kemuliaan itu dalam bahasa Ibrani, kata kemuliaan di sana disebut dengan kata kavod. Kavod ini artinya adalah nilai, bobot, atau derajat, atau kedudukan yang tinggi. Ya, sekarang hari ini kita harus mulai paham betul bahwa setiap penderitaan yang kita alami, ingat ya, nanti kita akan belajar penderitaannya bagaimana. Dan mungkin kita akan berkata begini, ya jujur Pak Geng, sampai hari ini saya masih menderita kan ya. Ya kalau soal menderita ini saya sudah S2 lah. Bahkan ini mau ambil doktor penderitaan, dibilang penderitaan. Saya ahli soal penderitaan. Justru kalau saya nggak menderita, saya merasa aneh kan gitu ya. Jadi Rasul Paulus mengatakan tidak ada perbandingan. Semua penderitaan yang kita alami hari ini suatu waktu akan ditukar dengan kavod, dengan kemuliaan. Jadi ini bukan fana, bukan materi saudara, tetapi soal bobot atau kualitas. Ya, contoh di dunia ini ada kualitas, ada harga, ada kualitas. Ini para pemburu belanja online ini kan kita. Dia mengharapkan baju yang bagus dengan harga 20.000. Begitu sampai di rumah dia marah-marah, ini jelek, 20.000 bayarkan. Ya, artinya kalau saudara pengen menikmati pakaian yang berkualitas, minimal belilah dengan harga 500.000. Kalau nanti tidak sesuai ekspektasi saudara, maka saudara bisa komplain. Jadi setiap harga yang kita bayarkan selama kita hidup, perhatikan, Tuhan sudah mulai menghitung. Ya, kita perhatikan, coba perhatikan. Kalau kita lihat penderitaan itu dalam bahasa Yunani, jadi dalam terjemahan Yunani, ingat ya, perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Penderitaan itu disebut di sana patema. Ya.
banyak bahasa ini. Boima, gitu ada itu boima. Patema. Ya, patema itu artinya begini, penderitaan atau rasa sakit yang sedang dialami, baik secara fisik, psikis, dan spiritual. Jadi meliputi 3 unsur dalam hidup kita, secara fisik, jasmani. Ingat ya, ini kan berkaitan semua. Secara psikis, kejiwaan, jiwa kita merana kan gitu. Contoh begini, ketika kita diperhadapkan dengan suatu konflik, di mana secara daging kita dipaksa harus membalas, gitu ya. Tapi ada hukum yang mengatakan kita nggak boleh membalas, maka dipastikan daging kita merana. Ingat ya, itu makanya di negara kita ada undang-undang. Undang-undang itu mengacu kepada rasa keadilan. Jadi undang-undang itu tidak ditentukan oleh perasaan seseorang. Ya, itu sebabnya kata keadilan ini tidak tergantung kepada satu pihak. Kalau putusan pengadilan kan selalunya bagi satu pihak, saya rasa tidak adil. Jadi kita yang menyesuaikan kepada hukum. Itu sebabnya hukum Taurat itu ada konsekuensinya. Kalau kamu tidak melakukan, maka kamu akan mati. Nah, di dalam perjanjian baru juga sama, saudara. Hanya kesamaannya adalah setiap kali kita tidak melakukan firman Tuhan, maka kita kehilangan kemuliaan. Itu ada konsekuensi, gitu. Hukum itu tidak memandang perasaan. Misalnya begini, itu kan tidak berbicara suka atau tidak suka. Kalau lagi suka kita lakukan, gitu ya. Tidak, hukum itu suka atau tidak. Contoh, beberapa tahun yang lalu mungkin kita dihebohkan di media massa, media sosial di Medan, ada seorang korban begal yang kemudian membunuh begalnya. Karena dengan itu, bayangkan dia dikeroyok, dia membela diri, kemudian dia menikam, entah gimana, nggak sengaja. Saudara tahu siapa yang ditangkap? Ditangkap ini yang sedang membela diri ini, dibawa ke kantor polisi dan diadili dan dinyatakan bersalah. Loh, itu hukum, saudara. Hukum itu bukan berbicara begini, tadi aku lagi nggak senang, kemudian dia datang menjahiliku, kupukul kepalanya. Itu tidak dibenarkan hukum. Artinya kita tunduk kepada hukum, baik senang ataupun susah. Nah, itu sebabnya Roh Kudus itu mengajar kita menjadi orang Kristen yang konsisten. Haleluya. Saudara tetap setia walaupun keadaannya tidak memungkinkan. Itulah tunduk pada hukum. Saudara tahu bahwa kalau kita belajar tentang hukum itu kan adalah memberi rasa keadilan. Kalau saudara tidak tunduk kepada hukum, maka saudara akan selalu merasakan ketidakadilan yang sangat besar dalam hidup. Ya. Walaupun tidak memungkinkan berkorban, kan begitu ya? Karena kan nggak selalu memungkinkan berkorban. Tetapi ketika kita tunduk kepada hukum, berkorban itu bukan soal situasi, ya. Tetapi soal kepada ketaatan kepada hukum Tuhan. Memberi itu tidak tergantung kepada situasi, tapi memberi itu adalah dorongan karena satu ketaatan kepada hukum Tuhan. Itu sebabnya di mana hukum Tuhan diprioritaskan, maka di sana kemuliaan Tuhan pasti lebih besar dan lebih nyata dirasakan oleh seseorang itu. Ya, jadi penderitaan, patema itu adalah rasa sakit yang dialami seseorang baik secara fisik, secara psikis, secara spiritual, secara rohani. Dalam konteks perjanjian baru, konotasinya begini, itu merujuk kepada penderitaan Kristus. Jadi kata penderitaan yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang artinya patema, ya, itu bukan penderitaan biasa, tapi penderitaan yang kita alami ketika kita mulai beriman kepada Tuhan. Dan ini yang seringkali kita hindari, Bapak Ibu. Kita menghindari penderitaan karena kebenaran. Dan itu beresiko besar. Tadi makanya di awal saya sebutkan, kalau seandainya
penderitaan karena kebenaran, saudara menderita karena kebenaran, langsung ditransferlah ke rekeningmu. Ayo, contoh, tadi pagi saudara masih ngantuk, tapi saudara paksa, langsung berlutut, berdoa, habis itu baca firman Tuhan. Karena saudara sukses, malaikat langsung transfer 1,5 juta. Kira-kira besok mana yang lebih kuat, berdoa, keinginan berdoa, atau mata yang ngantuk saudara? Saudara akan bilang, lembur pun jadi. Betul nggak kira-kira? Ini kebenaran. Hanya karena Tuhan tidak menghitung seperti perhitunganmu, bukan berarti Tuhan tidak berhitung. Bahkan dia lebih brutal. Sudah saya katakan tadi, brutal ya. Saya gunakan brutal lah supaya pikiran kita ini terangsang kan gitu ya. Kadang-kadang kan kita suka kepada hal-hal yang sifatnya brutal. Tuhan itu lebih dalam bentuk lebih brutal berhitung. Saudara banyak lupa, tapi Tuhan gak pernah lupa, itu persoalannya. Satu perkara pun gak dilupakan. Makanya dia punya buku, kita gak punya buku. Bedanya apa? Kan gitu ya. 1 Petrus 3:17. Sebab, perhatikan ke depannya. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi ada 2 penyebab penderitaan. Karena kebenaran dan karena kejahatan. Gitu ya. Karena kejahatan. Makanya saya tegaskan sekali lagi. Tak ada hal yang buruk bersumber dari Tuhan. Termasuk kematian. Ya. Termasuk kematian. Tak ada hal buruk. Makanya selalu saya katakan, ini penting untuk ditegaskan dalam pikiran kita. Jadi semua hal buruk itu bersumber daripada dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Ya. Jadi artinya begini, banyak kali penderitaan-penderitaan yang muncul, yang lahir dalam hidup kita itu adalah karena kesalahan. Misalnya kesalahan soal manajemen keuangan mengakibatkan kebangkrutan yang brutal. Nah ini kan brutalnya lagi. Ya kesalahan dalam hal manajemen pikiran, akibatnya bangkrut soal kesehatan. Ya kesalahan dalam hal mengolah emosi. Ya manajemen pikiran, manajemen emosional. Jadi terlalu banyak kesalahan-kesalahan kita yang berdampak kepada penderitaan-penderitaan. Jadi bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Jadi yang dimaksud adalah penderitaan-penderitaan karena kita berbuat baik. Ketika saudara mulai menundukkan daging saudara kepada hukum firman Tuhan, maka pasti lahir penderitaan. Jadi gampangnya cari penderitaan. Gampang kan? Contoh, hari ini saudara ngantuk. Ngantuk kan? Ya tak kenapa kalau hari Minggu dia ngantuk. Tapi hari biasa dia nggak pernah ngantuk. Sampai harus minum obat tidur gitu. Tapi dengan khotbah, saya agak khawatir nanti jangan sampai ada yang merekomendasikan yang susah tidur denganlah khotbah bagaimana. Pastikan dengan ini pertama saudara akan terbuai di dalam hadirat Tuhan. Saudara ketika mungkin ada rasa kantuk tapi suara lawan, saudara menderita nggak? Itu dihitung. Jadi banyak hal yang kita nggak sadari tapi Tuhan sadari. Karena kita memang masalah kita ini kesadaran, alam sadar kita agak sedikit terganggu. Ya. Tapi Tuhan itu sadar betul. Ya. Jadi ketika misalnya begini, tadi pagi misalnya udah ada keinginan yang kuat, hari ini nggak usah beribadah karena udah 3 minggu berturut-turut tak ibadah. Ada memang sebagian orang Kristen kalau udah berturut-turut 2 kali beribadah, kita pun agak mulai curiga. Ini apa yang terjadi Tuhan? Ini kayak nanti dia akan balas 3 kali tidak beribadah. Begitu dia melawan dagingnya dan menundukkan kepada firman Tuhan, maka itu adalah penderitaan. Itu yang disebut oleh Paulus. Itu nanti tidak akan sebanding. Haleluya. 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 Nah, termasuk semua persembahan-persembahan kita, komitmen kita dalam hal berkorban, komitmen kita memberikan ucapan syukur, persepuluhan, semuanya itu masuk dalam hitungan.
itu pasti menuntut sudah. Makanya saya bilang korban di luar kasih karunia pasti menuntut. Lanjut 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 21 ini meneguhkan pernyataan tadi tentang patema itu ya. Patema. Sama-sama dulu katakan patema. Menang pula di kanton huruf T. Patema. Ya. 1 Petrus 2 20 sampai 21. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Saya suka hari ini nonton film-film laga. Kadang-kadang yang nggak lucu gitu. Misalnya ada seorang istri gangster dan gangster ini membunuh satu keluarga. Kemudian kan selalu begitu ceritanya kan. Suaminya nggak mati, masih hidup rupanya. Kemudian dia balas dendam, dibunuhlah suaminya gangster ini dan disaksikan oleh istrinya atau anaknya. Sehingga ada dendam, gitu kan. Sehingga dia 10 tahun kemudian muncul lagi tokoh yang baru. Oh ternyata ini dia mau balas dendam kepada si keluarga yang berkorban ini. Dasarnya begini, aku dendam karena kau membunuh ayahku. Padahal sama-sama pembunuh. Yang mana kita mengatakan sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Artinya semua penderitaan kita karena kesalahan kita itu tidak disebut pujian. Gak ada, itu gak disebut patema. Itu bukan patema. Ya. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi sekali lagi dengar, saudara jangan terlalu menerjemahkan kasih karunia soal kepentingan pribadi. Tapi kasih karunia adalah juga bagian penderitaan yang kita alami karena Kristus. Itu juga adalah bagian dari kasih karunia. Haleluya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi orang Kristen yang tidak patema, yang tidak menderita, berarti dia tidak sedang mengikuti jejak Kristus. Apa arti Kristen? Mengikut Kristus. Apa yang dialami Kristus itu juga harus mulai digenapkan dalam tubuh kita. Haleluya. Dengar, ada hitung-hitungannya saudara. Jadi nanti saudara jangan kaget di surga. Saudara contoh ini, enggak sadari mahkota saudara besar. Itu makanya kata mahkota itu dalam bahasa Inggris apa itu mahkota? Crown. Dalam bahasa Yunani itu ada 2. Salah satunya adalah mahkota yang disebut dengan Stefanus itu seperti untayan berlian. Di zaman dulu, misalnya seorang pemenang Olimpiade di zaman dulu itu kan mahkota dikasih, gitu ya. Jadi nanti ukuran mahkotanya nanti kita lihat dasar-dasar daripada firman Tuhan. Yang pasti kita coba perhatikan koreksi kekristenan hari. Kalau saudara sedang tidak menderita, ingat ya, patema artinya ya. Saya yakin saudara sedang menderita. Dari mana Pak kita tahu? Dari bukan tahu. Ada kalau udah lucu nggak tahu. Konsentrasi udah mulai, mata sudah mulai berpunang-punang. Pikiran mengapa? Itu penderitaan. Tapi bukan patema. Saudara harus merasakan patema. Itu membuktikan bahwa saudara sedang berjalan dalam mengikuti jejak-jejak Kristus. Jangan menghindarinya. Amin. Bilang kiri kanan, jangan hindari. Kalau harus mengampuni, ampunilah. Ampunilah. Kalau kamu juga sedih. Haleluya. Lanjut. Ini nggak banyak materinya. Kita ini kan 2 minggu ini kan saya berkhotbah berulang-ulang tentang kelemahan daging. Agak tegas ojo ke ceritanya. Halo. Ya. 2 minggu ini kan saya berulang-ulang berkhotbah tentang kelemahan daging.
menderita, itu makanya saya lemah, ya. Itu bukan kebenaran. Dosa berdampak buruk kepada daging. Ya, artinya begini. Daging ini tidak mungkin lagi bisa, perbuatannya tidak mungkin lagi bisa mencapai standar Tuhan. Sebaik-baiknya kita gak akan mungkin bisa mencapai standar Tuhan. Karena tubuh yang rusak, daging yang rusak akibat dosa, itu sifatnya permanen. Itu makanya bagiannya hanyalah kematian. Tetapi tidak berarti di situ, saudara. Kita tidak berarti wajib tunduk kepada tubuh atau daging yang lemah karena hukum dosa. Satu kali ada seorang yang datang ke pastor ini, bukan jemaat di sini, udah jangan kepo. Siapa itu? Dan rupanya pertengkaran suami istri. Suaminya datang ke sini. Ya. Terus dia cerita tentang penyebab persoalan rumah tangganya. Akhirnya udah nggak bisa lagi dia di sini. Kemudian istrinya bertelepon, sudah hari ini kita selesaikan. Tolong bawa Pak Pendetanya ke sini. Oh gitu, jadi saya diculiklah dari sini, bawalah ke rumahnya di kota sana, saudara. Dan saya mulai mengadili mereka. Suaminya bilang begini, saya tahu Pak Pendeta, banyak kelemahan-kelemahanku. Ya, itu kan karena firman Tuhan mengatakan, celakalah aku, kan gitu ya. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi dia menjadikan firman Tuhan itu sebagai dasar untuk berdosa. Tidak. Ya, tidak. Kalimat ini mengatakan kita tidak wajib tunduk kepada tubuh atau daging yang lemah karena hukum dosa, karena kita sekarang memiliki kuasa untuk mengalahkan daging. Kita nggak berhenti di situ. Hari ini kita diberikan kemampuan. Itu makanya waktu Yesus naik, dia mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, sehingga kamu menjadi saksi. Bukan menjadi siksa, ya. Saksi. Kita akan menjadi saksi, memberi kesaksian. Dan sudah tahu bahwa iblis itu dikalahkan sehari-hari itu dengan apa? Kesaksian-kesaksian kita. Wahyu mengatakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian iblis dikalahkan. Bersaksilah. Haleluya. Ini kadang-kadang gak bersaksi, bersiksa ini. Bagi apalah mau dikate, kurasa tahun ini mati nak kami keluarga. Itu bukan kesaksian. Saksikan Tuhan hidup, saksikan pemeliharaannya. Walaupun mungkin kondisimu hari ini tidak sedang baik-baik saja, saksikan tentang firman-Nya. Katakan kepada dunia ini bahwa hari ini saya hidup, itu karena Tuhan hidup. Amin. Amin. Ku ada sebagai, ya. Perhatikan itu, saudara. Jadi dalam kitab Roma pasal 8 ayat 5 sampai 6 dan ayat 13, ini adalah bagian daripada perikop ayat-ayat yang kita dengar selama 2 minggu ini. Dengarkan ini. Dikatakan begini, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Contoh, orang yang hidup menurut daging, dia pasti memikirkan hal-hal yang dari daging. Misalnya, dia tergoda untuk sakit hati. Pendeta itu selalu banyak pasien. Tadi malam ada seorang ibu menelpon saya, bukan jemaah, itu dari luar kota jauh dari sana. Dan dia berkeluh kesah. Ini 1 minggu ini sudah pasien saya sebelumnya. Tentang persoalan dia adalah persoalan keluarga. Ini masalah rumah tangga, bukan masalah suami, tapi masalah anak-anak, menyangkut ketika ada paruh main segala macam. Dan ini makin intensitasnya makin naik. Saya bilang tadi malam, tidak, ini harus dia hidup. Karena misi daripada iblis adalah dia akan berhasil menempatkan
rasa sakit hati pada setiap anggota keluarga. Maka kalian harus betul-betul sadar, musuh kalian bukan orang, tapi musuh yang tidak terlihat. Ini kalau bayangkan kalau setiap rumah tangga menyadari itu, bahwa musuhmu bukan salah satu dari orang yang ada di rumahmu, walaupun kelakuannya menjijikkan katanya. Tapi musuh kita selalu otaknya adalah iblis. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi iblis selalu menggoda kita untuk membenci yang kelihatan. Dia hanya dipakai alat, maka ini harus dihentikan. Keinginan daging, saudara. Orang yang hidup menurut daging pasti suka berpikir hal-hal yang dari daging. Makanya dia tunduk kepada daging. Gampang kali menangis. Contoh. Dia yang bekerja mati-matian dan dia merasa bahwa dia sudah berbuat baik kepada semua orang. Ini kadang yang masuk akal. Dia yang kerja, dia yang dapat uang, masa kita harus berterima kasih sama dia? Dan ini biasanya orang-orang yang keinginan dagingnya tinggi, ini kan egois, pasti ini paling gampang menangis. Kalau lihat ada orang gampang kali nangis, dikit-dikit udah langsung berkaca-kaca matanya, menetes. Gitu ya. Kenapa kau menangis? Karena Ahmad Dhani mengatakan itu. Ya. Ayahku berkata, ada memang sewaktu kita perlu menangis. Jangan takut juga menangis. Para bapak-bapak, sesekali kau harus menangis sebelum kau ditangisi. Karena bapak-bapak yang jarang menangis itu sering bikin nangis. Amin. Apalagi ibu, itu maksudnya. Apalagi ibu. Ibu-ibu ini selalu sering menangis sampai membuat suaminya menangis. Ya. Jadi ingat ya. Jadi kita gak wajib tunduk kepada hukum daging. Itu memang gak mungkin. Secara kekuatan manusia gak mungkin kita bisa mengalahkan keinginan daging. Makanya roh itu diberikan. Itu makanya roh itu sekarang tinggal di dalam hatimu. Haleluya. Itu kan untuk menyertaimu, untuk memberikan engkau kuasa, kemampuan, kekuatan untuk mulai mengalahkan keinginan daging itu. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Contoh, ketika ada satu konflik masalah, gitu ya. Nah ini sekarang ada dua hal yang perlu kita antisipasi. Dua hal, apakah kita akan menghadapi ini dengan daging atau dengan roh? Kalau dari daging cenderung apa? Makin membenci, harum mati. Patemen, bukan patemen. Itu kalau dari daging. Tapi kalau kita merespon dari roh, biasanya dia mendatangkan apa? Rangsangan di pikiran, ingat, patema, kan gitu ya. Ingat, setiap korbanmu, setiap harga yang kau bayar karena namaku, itu kan langsung dia menggema dalam pikiran kita. Semuanya akan dihitung. Sehingga kita mulai gagal marah. Dan tadinya kita pikir kalau ini cakapan aku, sudah aku teken dari kontraknya 6 bulan ini aku cakapi dia. Udah mulai kita berniat begitu. Tapi begitu kita tunduk kepada hukum roh, nggak sampai 6 bulan, cuma 6 menit langsung kita WA atas nama panitia, kami mohon maaf sekeluarga, langsung selesai. Tapi seringkali kita pikirkan masalah itu bagi aku minta maaf, tapi dia nggak memaafkan saya. Ingat, itu bukan ranah kita. Ranah kita adalah memaafkan dan minta maaf. Soal orang lain tidak menerima maaf kita, biarlah dia berurusan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haleluya. 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 Bilang lucu kali kiri kanan patema. Udah mulai dihitung sekarang penderitaan. Jadi kalau saudara gini, nah seringkali kita begini. Kalau aku tutur lah bagian kalau agak kecil penderitaannya memang bambil itu. Gitu. Ingat kecil bayarannya juga kecil. Haleluya. Haleluya. Sesekali dan sering-sering kali ambillah yang besar. Amin. Amin. Untuk menutupi semua kesalahanmu selama ini kan bisa tutup poin namanya. Supaya jangan hangus saudara. Ambillah yang besar untuk menutupi selama 40 tahun ini.
Ingat ya, bilang sekali lagi. Saya, sama-sama katakan, saya tidak wajib tunduk kepada daging. Karena saya memiliki kuasa untuk mengalahkannya. Itu makanya sekarang hidup di bawah hukum daging atau di bawah hukum roh. Tanya dulu kiri kanan. Sekarang mau hidup di bawah hukum daging atau di bawah hukum roh? Kalau daging itulah yang suka menggerakkan setiap hari sore hari kamu diam lagi makan, anjing lagi makan terus ada anjing lain yang mendekati, gimana ya reaksinya? Kira-kira seperti itu kan? Itu hidup di bawah hukum, hidup dari bawah hukum roh. Haleluya. Ingat, orang yang suka hidup dalam hukum daging, pikirannya daging. Kalau kami, semua yang buru-buru diingat. Semua yang buru-buru diingat. Jangan suka ingat-ingat yang buruk. Ingatlah yang baik. Supaya keadaan baik. Kalau kau ingat yang buruk-buruk, pasti yang buruk-buruk datang. Tahu yang buruk-buruk? Kalau yang buruk-buruk, kalau di kampung kami, dia tidak tahu buruk-buruk nih. Tahu buruk-buruk itu apa? Dia tidak tahu buruk-buruknya dah. Kalau orang tua tadi masih betul yang bagus-bagus dikasih. Ini buruk-buruk nih. Orang kampung ngabur dia. Tapi itu pun dimarah. Lanjut kan? Oh, sorry. Karena keinginan daging adalah mau. Ya, dengar itu. Makanya hukum dosa itu menuntun kita kepada mau. Tapi kita bisa menghindari itu. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi itu pertarungan. Jadi kalau kedagingan seseorang yang lebih sehat, pasti dia suka memikirkan semua yang berbau kedagingan. Tapi kalau seseorang sudah mulai sehat rohnya, itu sebabnya penggembala itu penting. Saudara dimarahi karena terlambat, saudara dimarahi. Itu bagian daripada pendidikan rohani. Jangan mandiri untuk tersinggung. Dengar, kalau dirindam, prajurit tersinggung karena terlambat dimarahi, dipecat. Dengar, justru karena Tuhan tahu, diutuslah hambanya menggembalakan saudara. Diingatkan, datang Roh Kudus itu dibilang sama gembalamu, hei hambaku, ingatkan jemaat itu. Kalau hidup yang sekarang itu hanya sebentarnya itu. Ingatkan mereka bahwa setiap penderitaan Patema karena kebenaran. Kami menghitung katanya. Supaya nanti jemaat Gemerisien, jemaat yang kau gembalakan itu, kalaupun nanti masuk surga contoh, mereka itu dapat mahkota. Udah di dunia pun gak ada leaknya. Di sana pun di haleluya. Itu makanya hari Minggu kemarin kan ada dari perumahan ini kredit dia Pak. Ada namanya subsidi. Sampai hari ini saya laporkan sudah ada 3 jemaat yang sudah men-DP. Puji Tuhan, terima kasih atas keberanian. Tuhan pasti tolong. Kalau nggak ditolong jual lagi. Tapi sudah tahu, di dunia ada perumahan disubsidi, di surga nggak ada disubsidi. Semua non subsidi. Itu semua adalah premium, saudara. Saudara yang bayar. Jadi kalau bangunan yang sudah kirim buruk, kira-kira gambaran seperti itu. Agak siap-siap lah. Hari ini setiap kelakuanmu, perbuatanmu itu sudah sedang mengirimkan bahan bangunan ke surga. Satu waktu sudah akan mati dan melihat rumahmu sendiri. Bete, ini menemukan. Berhubung sama muncul di perditangan cerita yang bukan aku. Saya di gembala kemana aku benci dia. Usul gurunya nang belai kalau pun dia sudah selesai depan. Kita dari mana tuh? Hal sudah shopping kita. VIP. Ini bukan lelucon yang saya katakan ini. Nanti kita lihat ayat-ayatnya.
Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ya, rohmu mati juga. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu hidup. Oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan dagingmu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Makanya kadang-kadang saya senang ketika berbicara dengan seseorang yang sudah levelnya wow. Dia nggak bicara tentang tersakiti, siapa yang jadi korban, siapa yang jadi ini. Makanya dari dulu saya katakan, kalau saudara nggak mau berkorban, saudara dipastikan akan jadi korban. Bukan oleh siapa, tapi oleh keadaan. Karena yang tidak menjadi korban adalah mereka yang berani berkorban. Orang-orang muda dengarkan, kalau kau berkorban hari ini untuk masa depanmu, dipastikan kau tidak menjadi korban kemiskinan. Halo, 6 bulan kamu. Ini anak sekolah dengar ini. Berkorbanlah untuk masa depanmu. Belajarlah sungguh-sungguh, saudara. Matikan hasratmu untuk handphone 24 jam. Matikan hasratmu untuk tergoda dengan godaan-godaan orang muda. Mulai kau memacu dirimu. Berkorbanlah untuk masa depanmu. Enggak cukup hanya orang tua yang berkorban. Banyak hari orang tua berkorban, anak kau berkorban. Lama-lama anak itu tetap jadi korban. Kalau kau tidak mau jadi korban kemiskinan, kau mungkin menyaksikan hari ini orang tuamu. Mau kita tinggi aja susah, nggak ada uangnya. Jangan lagi mau seperti itu, saudara. Korbankanlah banyak hal untuk masa depan. Saya percaya Luhut Panjaitan itu banyak berkorban di masa mudanya. Hari ini saudara dia tinggal angkat-angkat ongkang-ongkang kaki. Ada orang yang tidak berkorban, aneh. Ini para anak sekolah dengar. Jangan merasa kalau engkau tidak berprestasi, kau merasa itu kan biasa. Memang tidak semua harus juara satu, tapi setidaknya nilaimu harus lulus KKM. Ini anak sekolah ya? Ya. Saya anak sekolah sebelum depan. Ini memang saudara, luluslah KKM semua nilai-nilaimu. Gitu, buktikan bahwa Kristus itu ada. Ini anak Tuhan. Aku anak Tuhan, aku anak Raja. Nilai 5 semua. Kau berantakan. Jangan bilang ini penderitaan dari Tuhan. Mohon maaf. Jangan terlalu banyak habiskan uang untuk berfantasi yang liar. Pikirkan masa depanmu. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Jadi matikan keinginan dagingmu ini orang-orang muda. Matikan keinginan dagingmu dengan roh. Haleluya. Lanjut. Tujuan penderitaan atau patema. Kita lihat sekaligus apa nilai daripada penderitaan. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 17, dalam terjemahan firman Allah yang dikatakan begini. Coba perhatikan ke depan. Saudara ikuti bila penting, saudara ikut baca saja supaya telinga saudara mendengar. Dan karena kita anaknya, maka kita akan ikut memiliki harta kekayaannya. Sebab segala yang diberikan Allah kepada Yesus Kristus anaknya, sekarang menjadi milik kita juga dalam konteks keselamatan. Itu kekayaan yang tidak ternilai. Jadi keselamatan itu sekarang sudah menjadi milik kita, tapi dengar, itu masih koma. Sekarang menjadi tetapi jikalau kita ingin mendapat bagian dalam kemuliaannya, ini kan persoalan lain. Surga oke lah. Tapi jika engkau ingin mendapatkan bagian yang lain dalam kemuliaannya, maka kita harus juga mengambil bagian dalam kemuliaannya. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Itu makanya saudara, nanti di surga berbeda. Yang sungguh-sungguh dengan firman Tuhan setiap hari Minggu dicatat. Yang sungguh-sungguh aja. Ini ada yang gak sungguh-sungguh. Ya. Udah gak sungguh-sungguh, setengah pun tidak didengar. Semua Tuhan perhitungkan. Jadi itu adalah tujuan. Jadi tujuan daripada penderitaan itu kenapa? Karena itu adalah cara kita untuk mendapat bagian dalam kemuliaannya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan. Haleluya. Itu kan sama seperti para TSTS dari gubernur atau wali kota. Pasti yang paling banyak berkorban, kemungkinan pasti akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Saya, saudara yang lebih banyak berkorban di dunia ini, kan diperhatikanlah di sana. Kan dijadikan lagu-lagu. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Di situ nanti ada dikasih namanya Bema dan Stefanus. Kan ada yang dikalungkan, ada kan? Ada yang ditaruh di kepala, ada nggak? Kan ada dua jenis kan mahkota itu. Ada yang dikalungkan, medali itu. Ada yang di Haleluya. Haleluya. Kalau di dunia di sini juga, semakin banyak bintangnya, semakin berbintang-bintang dia. Haleluya. Lanjut. Akan ada upah atau ganjaran dari patema penderitaan kita. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Paulus oleh ilham Roh Kudus sudah mencatat, menuliskan ini ribuan tahun yang lalu. Dia katakan penderitaan ringan yang sekarang ini disebut ringan. Dia nama dosa setengah mati. Dia bagian setengah mati ya. Suatu kali kita menafsirkan. Jadi kalau malaikat pun jadi sungkan sama kita. Nanti aku kasih lagi jadi mati kawan ini. Dan suka bilang setengah mati ya. Ringan masih. Amin. Amin. Kalau nggak ringan berarti itu bukan bebanmu. Alkitab mengatakan beban yang pikulah apa itu? Karena bebanku pun enak dan kalau nggak ringan nggak enak berarti tanyakan dulu. Jangan ini beban siang ini. Ya iyalah. Orang kepada minggu depan pun udah mulai khawatirkan kan? Betul nggak? Gimana tahun ini? Bisa nggak tahun ini aku bekerja ya? Tahun ini gimana? Bayangkan, apakah minggu depan hujan atau tidak hujan? Nanti udah khawatir dia sekarang. Jadi wajarlah mukanya itu terus saja mersui-sui, nggak ada sukacita kelihatan. Ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah, sedangkan yang tak kelihatan adalah. Jadi jangan cuma hanya nunggu transfer. Aku menolak pagi. Kalau memang aku transfer 1 juta, aku akan cari masalah nanti pagi. Bujuk. Aku akan terus banyak kali aku akan berbuat yang baik dan mau aku menderita seberat-beratnya. Kan kalau semakin berat semakin besar Pak Gemdar sekali. Iya semakin besar. Ya udahlah aku lah satu daftarkan. Mau dipegang kepala? Gimana ya? Mau nggak 10 miliar nanti itu anakku? Ya udahlah maulah katanya. Anakku pikir-pikir seumur hidupku nggak akan bisa berdapat itu. Jangan hanya terpengaruh kepada hal-hal yang kelihatan. Materi itu sesuatu yang kelihatan, tapi ada yang jauh lebih besar nilainya. Itu sebabnya kita mengatakan bukan harta materi, tapi kemuliaan. Disebut dengan kemuliaan, kafot, bobot, nilai, derajat, posisi tertinggi. Kan itu sebabnya murid-murid mengatakan itu, guru, kami kan sudah banyak ini bagaimana itu. Nanti kira-kira di sana, di mana lah tempat duduk kami? Kan kira-kira begitu, ya kan? Di mana? Orang-orang berlomba dekat dengan Pak Prabowo kan? Orang-orang padahal yang dia kenal itu teman-temannya dari teman-temannya Pak Prabowo. Tapi dia, aku kenal Pak Prabowo karena temannya itu punya teman dan teman itu punya teman dan satu lagi temannya, nah, anaknya itulah kawanku. Bangga. Di surga memang sampai murid-murid juga nanti gimana kira-kira? Di mana posisi kami? Ini tentang bobot. Ini bukan tentang seberapa besar jumlah rekeningmu nanti di surga, tidak. Tapi ini berbicara tentang derajat.
posisi, ya. Kemuliaan akan kita terima. Kemuliaan yang akan kita diterima oleh orang percaya kelak itu nggak sama. Ya, coba 1 Korintus 15 ayat 41 sampai 42. Coba perhatikan. Ini firman Tuhan. Nanti nggak sama di surga. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Nanti kemuliaan di surga itu nggak sama. Kemuliaan yang udah bukit dengan nama si Kristus nggak sama. Tergantung seberapa mau mereka menderita di dunia karena Kristus. Ini bukan soal berhenti sampai menderita ya. Kalau penderitaannya sekali lagi kita sudah pengalaman, sampai muka kita sudah beradaptasi. Contoh gini, terima gaji pun dia nggak ketawa, bayangkan. Masuk gaji ke rekeningnya. Nah itu sudah beradaptasi dia. Sudah beradaptasi dia dengan penderitaan. Tapi bukan pakai emang itu. Ingat tadi penderitaan itu disebabkan karena dua hal. Yang pertama karena yang baik dan yang jahat. Dalam pengalaman kita di banyak bersumber dari mana? Kenapa? Karena saudara jahat. Jadi kemuliaan matahari nggak sama dengan kemuliaan bulan. Jadi nanti nampak itu. Jadi kira-kira bahasa dunia ada begini. Kemilauannya beda bos. Ada matahari, wow, gitu kan. Ada yang hidup dia. Gimana? Terserah mana yang tahu? Kecil kali. Kan itu kita mana? Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Jadi ada kemuliaan matahari nanti. Kemungkinan itulah yang paling yang paling tinggi. Kemuliaan bulan pun beda-beda. Kemuliaan bulan pun nggak sama dengan kemuliaan bintang-bintang. Dan saya perhatikan nanti malam kalau cerah langit dengan dan kemuliaan bintang yang satu itu berbeda dengan kan nggak sama nanti kalau lihat bintang-bintang itu kan. Ada yang bintang itu kelihatan besar, ada yang demikian pula demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam nanti ketika kita sudah mati dan kemudian Tuhan datang, kalau bunyi sangkakala kan, dia bilang mati kita di sini. Bangun kita saudara, walaupun sudah mati. Nanti tubuh kemuliaan itu yang digunakan oleh orang percaya itu nggak sama, beda-beda. Kira-kira saudara akan pilih yang mana? Matahari, bulan, bintang? Halo? Tuhan, saya keluar ke bagian ketika kami ke neraka. Jadi nggak bicara kalau neraka nggak ada dibicarakan lagi tingkatannya ya. Itu udah sama kematian sama. Tapi di surga nih kita bicara. Kira-kira saudara akan pilih mana? Matahari, bulan, atau bintang atau sujuya? Kalau saudara mau matahari, tahanlah di bawah di sini sekarang. Haleluya. Haleluya. Saudara jangan mengeluh. Kalau saudara ditimpa oleh ujian, saudara jangan langsung mengeluh. Ini yang terakhir. Kelak semuanya akan diperhitungkan. Coba perhatikan tadi ayat dasar kita. Apa tadi? Roma pasal 8 ayat 18. Tadi kan dikatakan sebab aku yakin. Kata sebab aku yakin dalam Roma pasal 8 ayat 18 itu dalam bahasa Yunani dia menggunakan kata apa? Perhatikan itu. Logizomai. Coba sama-sama baca dulu 1, 2, 3. Logizomai. Coba yang lebih kencang. Logizomai. Jadi sebab aku yakin. Jadi ketika Paulus mengatakan sebab aku yakin dalam bahasa aslinya dia menggunakan kata logizomai. Logizomai adalah istilah yang sering digunakan dalam komunitas bisnis pada zaman Paulus dan dimaksudkan untuk memperhitungkan atau menaruh pada rekening seseorang atau mengkreditkan pada rekening seseorang. Itu arti sebab aku yakin logizomai. Itu artinya adalah perhitungan bisnis. Jadi kata yang sama itu digunakan dalam perhitungan bisnis. Jadi ingat, Tuhan itu pun dia ada hitung-hitungan bisnisnya. Auto kusi kan itu yang kita di dunia ini kan. Doa majuaminan amat susah auto kusi. Autoku. Coba setiap saudara gereja langsung dikreditkan ke rekening 5 juta. Ayo.
rajin ibadah. Walaupun sudah koma dia, udah koma, ya udahlah, kita canggih loh Pak, udahlah kita mau sama tolong apa lah, dibawa infusnya sama oksigen semua orang sakit lah semua di sini, kan lumayan 5 juta kan, ya kan? Coba ya tak perlu lagi kita kerja, setiap datang aja kebaktian 5 juta dikreditkan. Tuhan nggak menggaji kita dengan sesuatu yang sifatnya materi semata. Karena Tuhan tahu itu hanya sementara. Itu makanya kata logizoma itu adalah hitungan bisnis. Itu makanya ketika Paulus mengatakan sebab aku yakin penderitaan zaman sekarang tidak sebanding logizomai. Nggak sebanding. Semuanya akan dikreditkan, ya, ditaruh pada rekeningnya. Itu pernah saya ubahkan itu saudara. Kata account, rekening. Saudara dengar, hari ini sadar atau tidak sadar, kita sudah punya rekening kekekalan. Haleluya. Haleluya. Jangan seperti rekening yang tinggal pada 500 di dalam. Udah neos di telepon, rekening saudara akan dinonaktifkan. Karena kami melihat bahwa selama 6 bulan tidak ada transaksi. Buat terus transaksi pada rekening kekekalanmu. Haleluya. Ketika daging sudah berteriak, Tuhan sakit Tuhan. Tuhan bilang masukkan rekeningmu. Setiap rasa sakit pada tubuhmu, pada dagingmu, karena firman Tuhan. Tuhan bilang malaikat, kreditkan rekeningmu. Saudara mungkin tidak sadar, sebagian di antara kita hari ini sudah mulai membengkak rekening di surga. Sebagian, atau sebagian mulai dibuka rekeningnya. Ingat ya, sesudah saudara menjadi warga negara kerajaan surga, saudara lahir baru, hari itu juga Roh Kudus membuatkan rekeningmu. Dan semua ditaruh di sana pelan-pelan. Amin. Air mata saudara itu ditaruh di sana. Haleluya. Kalau saudara datang beribadah walaupun hujan, ditaruh di rekening sana. Taruh. Karena ada orang gak tahan hujan saudara. Ya. Jadi dia kehilangan momen dikreditkan. Jadi sebetulnya gitu. Kalau saudara sadari di dalam hidup kita yang sekarang terlalu banyak waktu-waktu yang kita buang sia-sia, di mana kita berpotensi untuk membengkakkan rekening kita di surga, tetapi tak pernah terisi, karena lalu memikirkan seleranya dia. Kau suka dengan khotbah tadi? Enggak. Lebih banyak yang enggak dia sukai khotbah itu, saudara. Ditangkis. Kalau kau tangkis khotbah itu, lihat efeknya. Pikiran dia, engkau mulai membenci, engkau mulai tidak menyukai, engkau mulai marah, tidak ada alasan pun kau marah-marah. Ya, nggak datang bulan pun datang matahari. Dengar, tapi kalau ada firman itu melindungi pikiranmu, betul nggak? Maka dengan orang yang dengar firman berbeda. Orang yang dengar firman, makanya saya sekarang pemuda remaja kita tiap hari baca firman. Dong, apa macam dong. Saya bilang betul kan dibaca mereka ini. Kalau ada belum dikirimkan, jangan kalah orang tua. Anak-anakmu sekarang udah baca firman. Orang tua baca pikiran orang, baca status orang, hakimi orang. Dengan jangan tangkis firman. Terima firman itu, saudara. Rendahkan hatimu dan lihat sepanjang minggu hidupmu berbeda. Amin. Haleluya. Jadi kata apa yang gunakan kata logi. Sebab aku yakin penderitaan zaman sekarang tidak sebanding logizoma. Haleluya. Jadi jangan saudara berpikir saudara adalah ahli bisnis. Roh Kudus itu lebih ahli berbisnis daripada kita. Amin. Ingat, tidak ada yang bilang hal kecil pun Tuhan catat semua. Amin. Tuhan kadang tahu di dompetmu tidak seberapa lagi. Dihitung-hitung. Tapi sudah tetap. Makanya selalu saya katakan, saudara, saya jujur berusaha untuk mengajar jemaat ini soal kebenaran tanpa baper. Kalau bapernya, saya akan tergoda dengan cara saudara melihat saya. Kan ada yang responnya begini. Ada begini. Tatapan curiga. Di akhir tahun kita balik amplop. Di awal tahun pun ada amplop. Kenapa sebetulnya? Mengawali tahun, ayolah
saudara. Itu makanya kemarin kita di tahun baru kan, saya bersyukur jemaat kita mulai konsisten. Suaminya, kan kita belajar bagi amplop itu 2, bila penting 3. Siapa yang bekerja? Anak sekolah pun belajar. Saudara. Jangan jajan 30.000 sama hari, persembahan 2.000. Ya. Coba ya. Dibagi amplop, ada yang suaminya kasih sebagai bentuk down payment. DP di tahun 2005, Tuhan aku percaya. Di sungguh aduan Tuhan, ini mulu tak tabiatnya. Sediamah. Bayangkan, kita percaya begitu. Tuhan aku percaya. 2025 ini kau pelihara saya. Sebagaimana kau pelihara tahun 2004 dulu. Itu tanda mata cinta. Sepertinya lagunya Pak Lagu, tanda mata cinta, tanda iman kita. Taruh korbanmu, persembahan, semuanya Tuhan catat. Haleluya. Biasanya begini mulai, supaya jangan lagi di situ-situ ya di kita. Kita pengen ada peningkatan, jangan hanya benih, tapi berubah jadi benih kata. Matius 25:19, 1, 2, 3. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba itu lalu mengadakan perhitungan, logisoma, perhitungan dengan nanti dia pulang semua dibuat perhitungan. Amin. Perhitungan semua dihitung. Tak betul. Jadi kamu memang masuk dari pikiran mana? Tangkaplah sudah pulang. Karena itu firman Tuhan katakan, kalau tangkap firman sudah pulang ke rumah, saudara akan berbuah sepanjang minggu ini. Amin. Dan dari tangan mulai bertunas. Haleluya. Bahkan nanti saudara mulai terkejut, enggak kusangka, sungguh tak kusangka dan tak kuduga. Justru dari cara-cara yang lain Tuhan buka jalan. Tuhan tahu saudara harus berhutang minggu ini. Tuhan buka dari sana. Enak kali berhutang ini. Enak kali aku yang berhutang, Tuhan yang membayar. Firman itu ajaib. Makanya lagi ajaib kau Tuhan. Sudah ngerti gak mas? Ajaib kau Tuhan. Di luar nurun, di luar Allah. Haleluya. 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 Si Reno kan sudah ngambil 1 rumah. Berapa cicilan nanti sebuah? Kalau 10 tahun Pak. Jangan ambil 2 tahun. Coba jangan ambil berapa yang 1 juta? 10 tahun. 1 juta berapa? 1,7. Berarti Tuhan tambah berkatmu bisa juta. Amin. Kan lo gitu mainnya kan itu. Karena itu bukan mau dibuat tempat prostitusi kan? Kecuali di rumah ini beli dan apa jadi buang narkoba. Tapi kalau ini rumah, ya Tuhan pun coba bayangkan, Tuhan jauh lebih menginginkan, lebih pengen dia sudah punya rumah. Ada yang ambil 2 ya, ada yang ambil 2 lagi untuk istri dan untuk suami. Nanti kali sakit itu, ada pintunya di dalam. Connecting. Ingat ya, sesudah itu semua hamba-hamba itu lalu mengadakan apa? Semua akan nantinya akan terjadi, dihitung. Bahkan sekarang pun sudah mulai dihitung kepada anak-anak nanti. Tuhan lihat, aku mulai seorang pemulih di laut dulu kopor dulu itu nanti di Indonesia Cimarin. Yo kopor turun si itu anak bapak namanya, si kuhupuno, kuingat. Akhirnya di masa peholah Cikaka tetap diberkati Tuhan. Amin. Sedangkan orang yang membela mengajar, engkau ingat gak? Waktu di masa-masa saudara lagi susah, ada yang, halo, kirimkan rekeningmu 200.000 nya memang katanya. Ingat gak itu? Ingat. Saudara, masa Tuhan gak boleh ingat? Tuhan ingat semua. Apa yang kau lakukan di GBD sini Cimarin, Tuhan ingat. Tuhan ingat semuanya. Haleluya. Makanya berjuanglah di jalan Tuhan. Amin. Tuhan hitung semua. Gak ada yang luput daripada hitungannya. Kalau melakukannya itu ajaib. Itu otomatis terinput langsung di data itu saudara. Itu otomatis. Denganlah itu saudara. Mungkin gara-gara
kurus di dunia ini nggak apa-apa. Ada yang makin gemuk, puji Tuhan. Yang gemuk segera kuruskan. Haleluya. Aneh sekali. Saya bilang, sekarang kalau saya tambah aja makan, kok merasa berdosa aku rasa. Saya ini 1 minggu ini kayak merasa berdosa aku rasa. Bertambah-tambah. Enak kali kalau kita bisa menyekam demi damai kali hati. Taruh gergaji pada damai itu nanti. Apalagi taruh gunting pada lidah. Lihat, sepanjang hari saudara akan merasakan menikmati kapal kemudian. Gini, saudara akan merasa berbobot gitu loh. Jadi bukan kuantitas ini, tapi kualitas. Markus 9:41. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan hilang namanya. Bayangkan segelas air putih saja, apalagi lah untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Amin. Ibu kosa tak karboras tu pastori. Tuhan bilang menyenangkan. Amin. Ibu kok gula, iyalah supaya diabetes. Apa yang kau lakukan semua dihitung. Rambutan yang kau kirimkan dihitung. Kemarin Pak Joseph bilang, iya Pak Gem, ini rambutan ini tahun ini makin gila buahnya. Apa yang dinikmati Tuhan pasti akan makin gila, saudara. Karena sudah 2 tahun rambutan ini mendarat di pastori. Kemarin juga 1 ember kita bagi lagi. Kita bagi. Ini kepada teman-teman yang dekat ya, jangan nanti ada yang tersinggung. Yang bisa kita lemparkan begini. Sebagian kami kirim melalui messenger dan via WA. Apa yang dinikmati Tuhan dari semua bagian hidupmu, Tuhan Anda sendiri pasti akan menikmatinya. Haleluya. 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 Itu makanya jangan baper, jangan hidup dalam perasaan berusaha, hidup dalam kebenaran. Amin. Ini bukan berbicara suka atau tidak suka, tapi bicara kebenaran di mana kamu harus menegaskan pada dirimu, demi lakukan walaupun kamu suka atau tidak suka. Itu adalah bukan pada hukum Tuhan. Matius 19:29, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Setiap tindakanmu itu menentukan getaran di surga. Makanya kita mengatakan, apa yang kamu ikat di bumi, apa yang kau lepaskan di bumi, gayamu di sini menentukan gaya di sana. Oke, Tuhan bilang tahan, tak iso, tahan. Kita lihat siapa yang lebih kuat. Kau bilang tidak di sini, oke, tidak di sana. Tapi kalau kau lepaskan di sini, surga bilang lepas. Gayamu mempengaruhi gaya saudara. Jadi jangan banyak gaya saudara. Ubah gayamu sekarang. Jangan lagi banyak. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan semangat. Mari yang tidak bandel-bandel, mari bangkit berdiri.